"Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku dan ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu." Wanita solehah itu bernama Khadijah. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ia berasal dari golongan pembesar di Makkah. Khadijah Al-Kubra memiliki ayah bernama Khuwailid bin Asad dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Ia berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah SAW. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah SAW dan penyebaran agama Islam. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Permintaan terakhir Khadijah radhiyallahu an. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." "Jauh dari itu, ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempat di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teraman sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang berada di situ. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit dan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan ini, ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu lagi, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup.
Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Wahai Khadijahku, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku, siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali radhiyallahu an berkata, "Aku, ya Rasulullah." Pengorbanan Khadijah dalam perjuangan dakwah. Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu an. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang, semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah radhiyallahu an. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Bangsawan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi." "Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Lanjut Khadijah radhiyallahu an. Karena itu, peristiwa wafatnya Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat.
Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudara kami, kita sebagai umat baginda Nabi kita tercinta, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita menyenangkan hati beliau dengan cara bertasbih kepada Allah dan bersalawat kepadanya.